Kita Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Demikianlah nats firman Tuhan yang mengatakan, yang menjanjikan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Apa yang kita pikirkan tentang menjadi seorang pemenang? Seorang pemenang adalah seorang yang menjuarai suatu pertandingan. Seorang pemenang adalah seorang yang menyelesaikan masalah dengan baik. Seorang pemenang adalah seorang yang mengakhiri satu perjalanan dengan baik, dengan sukses, finishing well. Seorang yang menang adalah orang yang menang atas ujian dan atas pencobaan. Dan seorang pemenang adalah seorang yang berhasil mengalahkan dosa. Untuk menjadi lebih dari pemenang, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pasif, karena Allah sudah berjanji, lalu kita tidak ada usaha apa-apa dan tidak ada tanggung jawab di dalam kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat prinsip-prinsip Alkitab dan kita harus hidup di dalam prinsip tersebut. Mari kita melihat beberapa hal. Menang di dalam menghadapi ujian, masalah, atau tantangan. Hidup adalah ujian, hidup penuh dengan masalah dan tantangan. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seumur hidup kita harus belajar untuk bertumbuh di dalam kesabaran dan penguasaan diri. Supaya ketika kita menghadapi suatu masalah, tantangan, atau ujian, kita tidak keluar dari track firman Allah, kita tidak kompromi, kita tidak kehilangan tujuan. Jadi mari kita belajar untuk sabar dan menguasai diri. Yang kedua, menang di dalam pencobaan. Apa yang kita pikirkan tentang pencobaan? Pencobaan adalah situasi, kesempatan, keadaan yang memungkinkan kita jatuh ke dalam ketidaktaatan atau kegagalan atau dosa. Seperti Yusuf mengalami pencobaan, Yesus pun juga mengalami pencobaan. Tetapi mereka menang, mereka berhasil mengalahkan, menguasai keadaan. Kitab Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hidup kita ini, kita berjuang untuk mengalahkan iblis, karena iblis menjadi sumber dari segala masalah di dunia ini. Bagaimana caranya kita menang mengalahkan iblis? Caranya adalah tunduk kepada Allah. Jadi seumur hidup kita harus belajar untuk tunduk dan tunduk taat kepada Allah. Yang ketiga, finishing well. Bicara tentang finishing well ada dua hal. Yang pertama adalah ada suatu tugas dan tanggung jawab di dalam hidup kita. Ada suatu panggilan di dalam hidup kita. Dan orang yang menang adalah orang yang berhasil menyelesaikan tugas, tanggung jawab, atau panggilan itu berhasil dengan baik. Lalu, finishing well juga bicara tentang akhir hidup kita. Kalau kita mengakhiri hidup di dalam Tuhan, di dalam panggilannya, kita mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Mari di dalam hidup kita belajar dan belajar sedemikian rupa sehingga kita berjuang berlari dan kita memperolehnya, menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Yang terakhir, mengambil keputusan. Seorang pemenang adalah orang yang berhasil mengambil keputusan dengan tepat. Seseorang mengambil keputusan salah, mungkin karena dia tidak tahu sehingga keputusannya salah. Tapi mungkin juga dia sebetulnya tahu apa yang baik, apa yang benar, tetapi tidak taat sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, karena hidup adalah selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, maka kita harus belajar bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus belajar untuk selalu punya hubungan dengan Allah, sehingga kita tahu mengambil keputusan dengan tepat. Saudara yang saya kasihi, hidup adalah perjalanan, hidup adalah perjuangan, dan Allah menjanjikan kemenangan. Tapi kemenangan tersebut bukan dicapai dengan otomatis dan kita pasif saja, tetapi harus ada bagian kita, ada tanggung jawab kita, dan kita harus berjuang. Mari kita pelajari firman Allah dan ikuti prinsip-prinsip yang diajarkan. Jalan Tuhan adalah jalan yang memberikan damai sejahtera. Mari kita hidup di dalam jalan-jalannya. Maka kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.